Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Heri Kuswanto, dosen pendidikan informatika. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara atau berbagi tutorial kepada dosen-dosen Universitas Hamzanwadi bagaimana cara membagi kelas di sini misalnya ini khusus pada mata kuliah yang mata kuliahnya sama diampu oleh satu dosen pada kelas paralel, misalnya kelas A, B, C, D atau E, F, G begitu ya. Sebagaimana pada contoh di sini ya, saya ambil di program studi guru sekolah dasar. Di sini ada mata kuliah Psikologi Pendidikan semester 1 di mana dosen yang mengampu di sini dosennya sama tetapi mengampu 3 kelas sekaligus. Ya, kalau dalam perkuliahan normal mungkin ini tidak bisa jadi persoalan, tetapi karena ini kuliah daring, jadi mungkin dosennya nanti akan merepotkan kalau harus mengupload jika membuat kurs yang berbeda-beda untuk masing-masing kelas. Ya begitu juga dengan pengelola kelas atau manajer di setiap prodi akan capek juga untuk membuat kurs, sehingga dibuat kurs satu saja, kemudian pembagian kelasnya kita menggunakan metode group atau grouping ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan Bapak Ibu kapan akan menggunakan group, kapan menggunakan grouping ya. Nah, Bapak Ibu ingat ya, ada 2 metode menggunakan kelas untuk satu dosen tapi kelasnya paralel. Kita bisa menggunakan group dan juga grouping. Nah, ini ada masanya kapan kita akan menggunakan grup, ada kapan kita menggunakan grouping. Nanti video ini akan saya bagi 2. Kalau ingin menggunakan grup, caranya di satu video, untuk grouping juga nanti satu video. Videonya akan terpisah. Baiklah, saya akan memulai membuat kelas ya. Kelas menggunakan metode grup dulu ya. Nah, caranya pertama-tama Bapak, kita klik menu partisipan. Klik menu partisipan. Nah, kemudian di sini ada 121 ya. 120 peserta ya. Di sini sudah masuk dosennya. Ini terdiri dari 3 kelas, E, F, G. Nah, sekarang saya akan membuat kelas, akan membagi mahasiswa ini, yang 120 mahasiswa ini berdasarkan kelas E, kelas F, dan kelas G. Pertama-tama saya akan menggunakan metode group ya. Menggunakan metode group ya. Klik gear, kemudian pilih group. Nah, ini Bapak Ibu ya. Untuk membuat grup kita dapat menggunakan cara otomatis, cara manual. Nah, untuk membuat kelas secara metode grup ini kita tidak membutuhkan cara yang manual, kita pakai otomatis saja. Cara manual ini digunakan mungkin nanti apabila ada semester atas, misalnya semester 3 yang mengulang, baru kita menggunakan yang cara manual. Kalau semuanya mahasiswa baru yang semester 1, pakai auto create group. Create group secara manual akan kita gunakan kalau ada mahasiswa yang mengulang, misalnya semester 3 yang mahasiswa semester 5 ingin mengulang mata kuliah Psikologi Pendidikan di semester 1, baru menggunakan cara manual. Tapi kalau semua mahasiswanya mahasiswa semester 1, kita pilih cara yang otomatis, yaitu auto create groups ya. Nah, ini karena kita ingin membuat kelas dengan metode group ya, maka kita langsung saja membuat kelasnya. Kelas F ya, kelas F. Kelas F. Number of group kita jadikan 1. Tulis 1 saja. 1. Kemudian di sini pilih select member from cohort ya. Ini kita pilih ya yang kelas E ya. Oh ya, ternyata kelas E ya. EFG ya, EFG. Oh, ini berarti saya ganti ya karena salah. Oke, tidak perlu saya ganti. Tinggal saya pilih aja yang kelas F. Yang satu EF, sesuaikan nanti
Tadi saya salah ya, seharusnya mulai dari E, tapi saya mulai dari F, tapi tidak masalah. Tinggal di sini kita pilih yang sesuai kelas F. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik submit. Ya, ini sudah masuk ya, ini kelas F. Untuk personilnya itu ada 40 ya. Nah, selanjutnya kita buat lagi yang kelas E. Ya, tadi lupa. Sekarang kita buat kelas E. Ya, ini semester E. Grup atau member count itu 1. Terus di sini kita pilih ya yang E. Terus submit. Nah, ini sudah jadi kelas E, kelas F. Sekarang tinggal kelas G. Auto create group. Kemudian buatkan nama grup kelas G. Kemudian number grupnya 1. Kemudian di sini ini pilih yang kelas G. Kemudian submit. Nah, ini kita sudah berhasil membuat kelas. Nah, bagaimana cara membedakannya di partisipan? Nama kelasnya akan muncul pada grup. Sekarang kita lihat. Oke, ya ini ya akan muncul. Ini yang kelas G, ini kelas E, berarti ini kelas E, ini kelas G, ini kelas E, kelas F, dan sebagainya. Nah, nanti di aktivitas pembelajaran kita bisa membuat aktivitas nanti berdasarkan kelas yang berbeda-beda. Nah, jika diperlukan, kalau tidak diperlukan tidak perlu. Tetapi nanti misalnya kita ingin meriksa tugas akhir mahasiswa, saya ingin memeriksa tugas akhir yang kelas E saja. Nah, itu bisa nanti kita pilih. Nanti kita select berdasarkan nama kelasnya. Nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya. Nah, ada pertanyaan lagi. Misalnya di masing-masing kelas ini saya ingin membuat kelompok. Misalnya di kelas E, saya akan membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok. Nah, gimana caranya? Nah, itu nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya. Ya, ini sudah kelasnya sudah saya bagi, tetapi kelompoknya itu tidak ada. Dia satu kelas belum dibagi kelompoknya. Artinya dalam satu kelas itu tidak ada kelompok-kelompok kecil mahasiswa. Nah, ini tujuannya misalnya untuk memberikan penugasan kelompok. Misalnya di kelas E untuk penugasan ini tugas kelompok, anggotanya satu kelompok itu 4 mahasiswa. Nah, bagaimana cara membuat kelasnya? Itu nanti saya akan jelaskan pada video berikutnya. Nah, tapi dari sini kita Bapak Ibu dosen sudah berhasil membuat kelas masing-masing. Nanti untuk aktivitas di sini ada diskusi, ya, ada diskusi. Bapak ingin diskusi dengan kelas A saja bisa. Nanti untuk caranya nanti saya akan jelaskan pada video berikutnya, ya. Atau nah ini di sini ada pilihan. Bapak Ibu membuat topik misalnya di kelas A saja, ya, tinggal Bapak pilih di kelas E, ya, maaf ya, kelas E. Kemudian add a new discussion. Nanti yang bisa membaca topik yang Bapak buat hanya kelas E saja. Nah, begitu juga jika ingin membuat topik diskusi yang berbeda di kelas F, ya, tinggal klik saja pilih visible group kelas F. Kemudian add a new discussion topic. Maka yang bisa membuat topik yang Bapak Ibu dosen buat itu hanya kelas F. Nah, bagaimana caranya kalau membuat topik yang sama di semua kelas? Kelas E, F, G, apakah perlu satu-satu membuat? Tidak. Caranya tinggal ganti saja visible groupnya menjadi all participant. Nah, inilah cara kita beraktivitas menggunakan kelas-kelas yang berbeda dengan metode grup. Ya, nah ini ya, Pak Ibu. Untuk di sini ya akan tetap terbaca sejumlah sejumlah dosennya, sejumlah mahasiswa yang ada, tidak berdasarkan kelas. Nah, itu saja tutorialnya. Untuk video berikutnya bagaimana cara membuat kelas menggunakan grouping di mana masing-masing kelas itu terdapat kelompok. Nah, itu videonya pembuatan kelasnya itu menggunakan metode grouping. Nah, kalau video ini hanya menggunakan metode group di mana tidak ada kelompok di dalam kelas. Baiklah, untuk mengakhiri saya akan mengucapkan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.